dan selamat beraktivitas kembali teman-teman Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Lughah Al-Ijtimai Ustadzah Nurdiana Arifah, yang kami banggakan dan yang kami cinta sayangi, teman-teman kelas A Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Pertama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya kita bisa beraktivitas dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian salawat masalam marilah kita haturkan ke haribaan baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat jerih payah beliaulah kita pada saat ini bisa mencicipi yang namanya ilmu dan kenikmatan lainnya karena berkat jerih payah beliau. Teman-temanku sekalian, kami dari kelompok 8 dengan tema alih kode bahasa dalam sosiolinguistik, maka saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai definisi dari alih kode dalam pandangan sosiolinguistik. Namun sebelumnya saya akan mengulas kembali mengenai sosiolinguistik, bahwa sosiolinguistik itu adalah hubungan bahasa dengan masyarakat. Jadi bahasa yang cocok atau yang sekiranya layak dipakai di masyarakat, nah itu yang dipelajari dalam sosiolinguistik. Nah kemudian ketika kita beralih kepada tema alih kode bahasa dalam sosiolinguistik, maka saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai alih kode bahasa. Alih kode bahasa yang cocok digunakan dalam masyarakat itu seperti apa? Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Jadi langsung saja teman-temanku sekalian, alih kode itu terdiri dari dua kata yang memiliki definisi tersendiri. Pertama, alih. Itu alih dalam KBBI bisa teman-teman buka sendiri. Alih ya peralihan, perpindahan ataupun nukilan lah, seperti itu. Kemudian mengenai kode itu simbol atau tanda kalimat atau tulisan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah ketika dikonotasikan antara alih kode, maka memiliki arti perpindahan simbol ke simbol yang lain, seperti itu. Itulah alih kode. Nah kemudian ketika ditambahkan dengan bahasa, alih kode bahasa, maka memiliki arti perpindahan varian bahasa ke bahasa yang lain. Sebabnya apa? Nah, untuk sebab nanti akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, Saudara Arfil. Jadi, teman-temanku sekalian, bisa kita pahami lah, walaupun tidak banyak mengenai alih kode bahasa. Jadi, alih kode bahasa, perpindahan varian bahasa. Variannya itu kok bisa berpindah ke bahasa yang lain? Karena disebabkan oleh situasi dan kondisi. Nah, situasi dan kondisi tersebut dipengaruhi ketika penutur berhadapan dengan lawan tutur. Nah, disitulah ilmu alih kode bahasa dalam pandangan sosiolinguistik perlu kita pelajari. Kemudian bisa saya simpulkan bahwa alih kode bahasa dalam sosiolinguistik merupakan
peralihan varian bahasa ke bahasa yang lain disebabkan oleh situasi dan kondisi penutur dan lawan tutur ataupun pihak ketiga. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Khalilur Rahman selaku pemateri pertama. Manakala ada kekeliruan baik dari tutur kata dan penyajian materi, saya mohon maaf, dan hanya ini yang bisa kami berikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku presentator kedua ingin melanjutkan pembahasan pada pagi hari ini, yakni membahas tentang faktor penyebab terjadinya alih kode. Latar belakang atau sebab terjadinya alih kode dapat ditelusuri melalui keterkaitan suatu pembicaraan dengan konteks dan situasi berbahasa. Hymes mengemukakan faktor-faktor dalam suatu interaksi pembicaraan yang dapat memengaruhi penetapan makna, yaitu diantaranya ada 6 poin. Yang pertama, siapa pembicara atau bagaimana pribadi pembicara. Kemudian kedua, di mana atau kapan pembicaraan itu berlangsung. Ketiga, apa modus yang digunakan. Keempat, apa topik atau subtopik yang dibicarakan. Kelima, apa fungsi dan tujuan pembicaraan. Dan keenam ialah apa ragam bahasa dan tingkat tutur yang digunakan. Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang sebab lain terjadinya alih kode. Yang pertama yaitu penutur dan pribadi penutur. Maksudnya ialah seorang penutur kadang sengaja beralih kode terhadap mitra tutur karena suatu tujuan. Misalnya dari situasi resmi menjadi tidak resmi. Kemudian kedua ialah perubahan situasi tutur. Sama halnya dengan dari formal ke non formal bisa juga. Kemudian ketiga, kehadiran orang ketiga. Yang keempat, peralihan pokok pembicaraan. Maksudnya ialah pokok pembicaraan merupakan salah satu faktor pada seseorang penutur dalam menentukan kode bahasa yang dipilih. Kemudian yang kelima, membangkitkan rasa humor, yaitu untuk membangkitkan rasa humor biasanya dilakukan dengan alih varian, alih ragam, atau alih gaya bicara. Yang keenam ialah ragam dan tingkat tutur bahasa. Pemilihan ragam dan tingkat tutur bahasa banyak didasarkan pada pertimbangan pada mitra bicara. Pertimbangan ini menunjukkan suatu pendirian terhadap topik tertentu atau relevansi dengan situasi tertentu. Alih kode lebih sering timbul pada penggunaan ragam non-formal dan tutur bahasa rendah dibandingkan dengan penggunaan ragam bahasa tinggi. Kemudian yang ketujuh ialah untuk sekedar bergengsi. Ialah kadang seseorang melakukan alih kode agar dipandang dapat menguasai banyak bahasa. Kemudian menurut Wijaja Kusuma, terjadinya alih kode disebabkan oleh pertama, orang ketiga, yang kedua, perpindahan topik, yang ketiga, beralihnya suasana bicara, yang keempat, ingin dianggap terpelajar, yang kelima, ingin menjauhkan jarak, yang keenam, menghindarkan adanya bentuk kasar dan halus dalam bahasa daerah. Yang selanjutnya, mengutip pembicaraan orang lain, terpengaruh lawan bicara, berada di tempat umum, menunjukkan bahasa pertamanya bukan bahasa daerah, ke mitra berbicara lebih mudah, dan beralih media atau sarana bicara. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya selaku presentator kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator ketiga untuk melanjutkan diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Fatimah Zahra akan menjelaskan tentang alih dialek. Nah, sebelum itu kita membahas mengenai pengertian dari alih dialek tersebut. Menurut Adi Sumarto, beliau mengungkapkan bahwa istilah dialek itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialektos, yang mana dapat didefinisikan sebagai variasi bahasa yang berdasarkan pemakaiannya yang tergantung pada siapa dan dari mana pemakaian tersebut berasal. Sedangkan dialek itu ada dua macam. Yang pertama adalah geografis dan kedua adalah sosiolek. Nah, dari pembahasan dari pengertian menurut para ahli yang sebelumnya, ada beberapa pendapat mengenai definisi dialek menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah Khoir dan Leoni. Mereka berdua menjelaskan mengenai dialek, yang mana dialek menurut mereka adalah variasi dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berbeda pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah Krida Laksana. Beliau mengemukakan bahwa dialek itu adalah variasi bahasa yang berbeda menurut dari pemakaiannya. Nah, bisa kita simpulkan dari beberapa definisi dialek tersebut bahwa dialek adalah bentuk bahasa tertentu yang khas dari wilayah atau kelompok tertentu, baik itu secara lisan maupun tulisan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.